Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yosi, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan membahas tentang program Keluarga Harapan atau PKH pada perspektif ekonomi dan politik dalam kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Inti dari pembahasan pada pagi hari ini ada 4, yaitu 1. Analisis situasi umum, 2. Pengertian PKH, 3. PKH dalam perspektif ekonomi, dan 4. PKH dalam perspektif politik. Pembahasan yang pertama yaitu tentang analisis situasi umum. Meliputi latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang tingkat kepadatan penduduk yang masih sangat tinggi. Dari kepadatan penduduk menyebabkan kemiskinan di Indonesia tergolong masih tinggi. Dapat dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2017 hingga 2019 selalu mengalami kenaikan. Menurut BPS, jumlah penduduk yang kian tahun kian tinggi dapat menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan pada tahun 2019 mencapai 25,67 juta jiwa atau sebesar 9,66% per September 2018 menurut BPS. Indeks Gini pada bulan Maret 2019 mencapai 0,384 menurut BPS tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 sebesar 5,02% 2019 menurut BPS. Pengangguran pun mengalami kenaikan sebesar 5,28% atau 7,5 juta per Agustus 2019 menurut BPS. Tingkat inflasi juga mencapai angka 3,49% per Agustus 2019 menurut BPS. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu tentang pengertian PKH. PKH sebagai prioritas nasional, tujuan PKH, dan hak serta kewajiban KPM PKH. Apa itu PKH atau Program Keluarga Harapan? Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan. Dalam istilah internasional disebut Conditional Cash Transfer atau CCT atau bantuan tunai bersyarat. Program Keluarga Harapan diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. Program Keluarga Harapan memiliki tujuan yaitu 1. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat atau KPM. 2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga. Yang ketiga, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM. Yang keempat, yaitu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Dan yang terakhir, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM. Mengapa PKH sebagai prioritas nasional? Yang pertama adalah PKH mempunyai dampak langsung yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Yang kedua, meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam keluarga. Yang keempat, PKH telah terbukti menjadi program bantuan sosial yang mendorong kreativitas keluarga dalam meningkatkan produktivitasnya. PKH menjadi kebijakan peningkatan tanggung jawab keluarga. Terdiri dari 5 poin yaitu 1. Meningkatkan pencapaian pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah. Yang kedua yaitu menurunkan angka gizi buruk dan stunting. Yang ketiga, menjadi epicentrum program-program penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi seperti Rastra atau BPNT Bantuan Pangan Non Tunai, KIS atau Kartu Indonesia Sehat. Ketiga, KIP Kartu Indonesia Pintar, subsidi listrik, subsidi LPG 3 kg, rutilahu, sertifikat kepemilikan tanah, dan bantuan sosial Pemda. Yang keempat yaitu meningkatkan inklusi keuangan pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah supaya lebih mempermudah akses pada kredit UMKM.
Yang terakhir yaitu menjangkau daerah tertinggal atau terpencil dan di perbatasan antar negara, serta adaptif merespon warga miskin yang baru. Selanjutnya yaitu apa saja sih hak KPM PKH? KPM PKH memiliki hak meliputi 1. Bantuan sosial PKH, 2. Pendampingan PKH, 3. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan atau kesejahteraan sosial, serta program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Selanjutnya, kita dapat melihat data KPM PKH dan jumlah bantuan yang diterima per provinsi pada tahun 2019. Di sini dapat terlihat ada 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Namun, hanya beberapa provinsi saja yang menerima bantuan sosial terbesar serta KPM terbanyak, yaitu ada 5 provinsi. Yang pertama yaitu Jawa Barat dengan jumlah KPM sebesar 1,724 juta dengan bantuan sosial sebesar 460 miliar. Yang kedua yaitu Jawa Timur sebesar 1.750 juta KPM dengan bantuan sosial sebesar 470 miliar. Dilanjut dengan Jawa Tengah sebesar 1,537 juta KPM dengan bantuan sebesar 413 miliar. Selanjutnya yaitu pada Provinsi Lampung sebesar 466,260 juta dengan bantuan sebesar 124 miliar. Dan yang terakhir yaitu Nusa Tenggara Timur sebesar 383,931 juta KPM dan bantuan sosial sebesar 108 miliar rupiah. Penambahan beberapa provinsi ini ternyata dimulai pada tahun memasuki tahun 2010, yang awalnya pada tahun 2017 hanya 7 provinsi besar saja yang mendapatkan program Keluarga Harapan, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Banten, DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, dan NTB. Dilanjut oleh Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Selanjutnya yaitu data perkembangan PKH di Indonesia pada tahun 2007 hingga 2019. Jika dilihat pada grafik cakupan PKH tahun 2007 hingga 2019, pada tahun 2010 hingga 2014 terjadi peningkatan pada target penerima manfaat dan alokasi budget sehingga melampaui target dari perencanaan semula. Namun, 2 tahun selanjutnya, pada tahun 2016 sebanyak 6 juta keluarga miskin penerima PKH, meningkat dengan anggaran sebesar 10 triliun rupiah. Berbeda pula pada tahun 2017 jumlah penerima PKH jauh lebih meningkat dibanding sebelumnya, sebesar 6 juta keluarga dengan anggaran yang meningkat pula sebesar 11,55 triliun rupiah. Tahun selanjutnya, jumlah penerima PKH tahun 2018 meningkat sebanyak 10 warga penerima manfaat dengan alokasi anggaran sebesar 17,5 triliun rupiah. Namun, hingga memasuki awal 2019, sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat dengan alokasi anggaran meningkat hampir 2 kali lipatnya, sebesar 34 triliun rupiah. Pemerintah bersama Kementerian Sosial pada tahun 2019 telah membagi ke dalam 2 jenis bantuan sosial, yaitu bantuan tetap dan bantuan komponen. Bantuan tetap terdiri dari 2, yaitu reguler dan PKH Akses. Reguler mendapatkan jumlah bantuan sebesar Rp550.000 per keluarga dalam 1 tahun.
dan PKH Akses mendapatkan jumlah bantuan sebesar Rp1.000.000 per keluarga per 1 tahun. Dan bantuan komponen terdiri dari ibu hamil sebesar Rp2.400.000, anak usia dini sebesar Rp2.400.000, anak SD sebesar Rp900.000, SMP sebesar Rp1.500.000, SMA sebesar Rp2.000.000, disabilitas berat sebesar Rp2.400.000, dan lanjut usia sebesar Rp2.400.000. Sasaran KPM PKH 2009 terdiri dari 1 ibu hamil, 2 anak usia dini, 3 anak SD, 4 anak SMP, 5 anak SMA, lanjut usia, dan disabilitas berat. Di sini yang paling tertinggi yaitu anak SD sebesar 6,644 juta, dilanjut dengan anak SMP sebesar 3,581 juta, dilanjut dengan anak usia dini sebesar 3,210 juta, hingga yang paling rendah yaitu disabilitas berat sebesar 110,99 juta, dengan total anggota keluarga sebanyak 42,472 juta jiwa, dengan jumlah KPM sebesar 10 juta KPM dan total anggaran sebesar 17 juta jiwa. Sekarang kita memasuki inti pembahasan yang ketiga, yaitu PKH dalam perspektif ekonomi. PKH dalam perspektif ekonomi yang pertama dilihat dari aspek kesehatan. Dilihat pada grafik di atas bahwa kejadian balita stunting atau pendek merupakan masalah gizi paling tinggi yang masih dihadapi di Indonesia. Berdasarkan data pemantauan status gizi atau PSG, selama 3 tahun terakhir stunting masih paling tertinggi kasusnya pada masalah gizi dibanding pada gizi kurang atau kurus dan gemuk. Prevalensi pendek ini mengalami peningkatan dari tahun 2016, yaitu 27,5% menjadi 29,6% pada tahun 2017. Yang kedua yaitu aspek pendidikan. Aspek pendidikan dilihat pada angka partisipasi murni atau APM pendidikan. Berdasarkan data BPS pada tahun 2017, angka partisipasi murni dari jenjang SD sederajat sebesar 97,9%, SMP sederajat sebesar 78,40%, dan SMA sederajat sebesar 60,37%. Penyebab utama pada angka putus sekolah menurut data BPS yaitu karena ketiadaan biaya untuk melanjutkan sekolah dan tidak adanya minat anak-anak untuk bersekolah. Maka kebijakan ini sesuai dengan data yang ada supaya memperbaiki dari aspek kesehatan yaitu gizi buruk dan aspek pendidikan pada angka partisipasi murni atau APM. Selanjutnya yaitu dapat dilihat melalui data lansia. Dari data di atas ternyata angka harapan hidup pada lansia yaitu perempuan jauh lebih tinggi daripada laki-laki karena penduduk perempuan lebih banyak daripada lansia laki-laki. Maka dari itu perlu adanya perhatian lebih pada lansia supaya tetap terjaga kesehatan dan angka harapan hidupnya tetap meningkat. Rasio ketergantungan penduduk lansia Indonesia pada tahun 2015 sebesar 13,28%. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 14 orang penduduk lansia. Perkembangan rasio ketergantungan penduduk lansia dari tahun 2012 hingga 2015 tidak ada perubahan yang signifikan seperti pada gambar rasio ketergantungan penduduk lansia itu. Yang selanjutnya dapat dilihat dari data disabilitas. Berdasarkan data Sakernas 2017, penyandang disabilitas nasional berjumlah 21 juta orang
Namun pada jumlah angkatan kerjanya sebesar 11,2 juta orang atau 51,18%. Dan yang bukan angkatan kerja berjumlah 10,7 juta orang atau 49%. Hal ini perlu diperhatikan supaya penyandang disabilitas baik angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja tetap merasa diperhatikan agar tetap sejahtera walaupun memiliki keterbatasan yang bukan menjadi suatu halangan. Dengan terlaksananya PKH dengan cukup baik, maka pemerintah selaku pembuat kebijakan atas program dalam penanganan bantuan sosial dari tahun ke tahun memperbarui apa saja yang aspek yang ada di dalam PKH, mulai dari perkembangan jumlah KPM PKH hingga perkembangan anggaran bansos PKH yang harus dikeluarkan dari APBN supaya dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran kepada masyarakat miskin yang sesuai kriteria PKH agar mendapat bantuan untuk sesegera mungkin. PKH memiliki dampak positif untuk kesehatan dan pendidikan, sebagaimana pada dampak CCT di negara lain. Dapat dilihat dari dua aspek juga, yaitu dampak di bidang kesehatan dan di bidang pendidikan. Dampak di bidang kesehatan terdiri dari 3 poin, yaitu growth monitoring check-up sebesar 22%, complemented imunisasi sebesar 8%, dan prenatal visit sebesar 7%. Peningkatan konsumsi income per kapita kurang lebih 5-10% per points, dan peningkatan konsumsi makanan berprotein kurang lebih 6,8% points. Yang selanjutnya yaitu perbandingan dampak positif di bidang pendidikan pada negara lain oleh CCT, yaitu Group Primary Enrollment dan Gross Secondary Enrollment. Untuk mengurangi stunting 23 hingga 27%, ya sebesar minus 9 hingga minus 11 per percentage point, dan 56,62% untuk mengurangi stunting berat, ya sebesar 10% points, dengan mengurangi ketidakhadiran di sekolah dan mengurangi pekerja anak-anak atau di bawah umur. Di sini dapat dilihat KPM PKH wisuda atau graduasi pada tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun 2015 hingga 2017 mengalami stagnan atau tetap sebesar 230.000 KPM. Namun 2018 mengalami peningkatan hingga 3 kali lipatnya sebesar 621.000 KPM, dan hingga 2019 mencapai 800 KPM, peningkatan yang cukup tinggi sebesar 8%. Perkembangan anggaran dan jumlah KPM pada tahun 2014 hingga 2019. Dengan terlaksananya program Keluarga Harapan dengan cukup baik, maka pemerintah selaku pembuat kebijakan atas program dan dalam penganggaran bantuan sosial PKH dari tahun ke tahun memperbarui apa saja di dalam PKH, mulai dari perkembangan jumlah KPM PKH hingga perkembangan anggaran bansosnya sendiri. Itu harus dikeluarkan dari APBN. Supaya apa? Supaya dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran kepada masyarakat miskin yang sesuai dengan kriteria PKH, agar mendapatkan bantuan untuk sesegera mungkin dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pada tahun 2020 ini Indonesia sedang dihadapkan dengan permasalahan global, yaitu dengan munculnya virus yang asal mula berasal dari negara Cina, tepatnya di Wuhan. Ternyata virus yang akrab disebut dengan virus COVID-19 menyebar ke berbagai negara termasuk di Indonesia yang terkena dampak pandemi virus ini. Dengan negara yang terkena penyebaran virus ini, terutama di Indonesia, menyebabkan ekonomi menjadi melemah dan masyarakatnya juga terdampak produktivitasnya.
karena tidak dapat melakukan aktivitas seperti bekerja karena harus melakukan social distancing atau pembatasan sosial. Pemerintah menghimbau supaya masyarakat tetap berada di rumah dan tidak boleh melakukan aktivitas keramaian di luar rumah. Jadi, orang-orang tidak dapat bekerja seperti semula dan terdampak untuk beberapa perusahaan yang harus gulung tikar dan beberapa karyawan yang ter-PHK atas hal ini. Dari beberapa karyawan yang terkena PHK, hal tersebut menyebabkan pengangguran jadi melambung tinggi karena beberapa keluarga kehilangan pekerjaan yang menjadi pemenuh kebutuhan sehari-hari. Dari pengangguran ini menyebabkan orang-orang sulit mendapatkan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan. Tak hanya masyarakat yang kehilangan pekerjaan, namun masyarakat menengah ke bawah pun juga terkena dampaknya. Dari adanya hal ini, pemerintah melindungi masyarakatnya dari COVID-19 dengan menambah program Keluarga Harapan. Menerima bantuan ini pada setiap bulan. Presiden Jokowi menyetujui akan hal tersebut dengan menambah anggaran bantuan sosial yang disetujui oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Bersama Presiden, Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan sosial yang semula 4 kali dalam setahun menjadi setiap bulan. Karena apa? Karena adanya pandemi ini. Hal ini untuk mengantisipasi dampak wabah COVID-19 terhadap KPM. Menteri Sosial mengatakan bahwa tujuan bansos setiap bulan agar warga prasejahtera atau KPM yang menerima dapat memenuhi kebutuhan dan asupan nutrisinya dengan cara memanfaatkan uang bulanan yang telah diberikan. Karena kesulitan ekonomi dan harusnya kewajiban pembatasan sosial yang harus berada di rumah saja sesuai himbauan pemerintah. Presiden Jokowi telah menyiapkan jaringan perlindungan sosial untuk warga prasejahtera agar dapat menjaga daya belinya dalam memenuhi kebutuhan pokok. Dalam melalui PKH ini, pemerintah memberikan perlindungan sekaligus pada bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dari hal tersebut, pemerintah menaikkan anggaran bansos sebesar 25%. Bansos KPM PKH sudah disesuaikan untuk setiap komponen. Antara lain ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun sebesar Rp205.000 per bulan, anak SD sederajat sebesar Rp75.000 per bulan, anak SMP sederajat sebesar Rp125.000 per bulan, anak SMA sederajat sebesar Rp166.000 per bulan, penyandang disabilitas berat dan lanjut usia sebesar Rp200.000 per bulan. Jumlah KPM awalnya 9 juta pada tahun lalu, namun naik menjadi 10 juta karena adanya pandemi COVID-19. Penambahan ini berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial dan sumber lain dari data setiap pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Hal ini diharapkan dapat lebih tepat sasaran kepada yang membutuhkan karena kondisi wabah yang terus-menerus mengalami penambahan. Sesuai ketentuan pencegahan COVID-19 agar jaga jarak dan tetap di rumah saja. Dalam pengambilan bansos ini, penyalurannya melalui ATM atau agen bank yang sudah termasuk pada Himbara, himpunan bank milik negara, serta tak lupa pada peran pendamping PKH untuk melakukan pendampingan agar KPM dapat mencairkan bansos setiap bulan sesuai prosedur yang telah ditentukan dalam pencegahan COVID-19 agar tetap aman. Tersebarnya lebih dari 38.000 sumber daya manusia yang didukung oleh ribuan agen bank milik BNI, BRI, Mandiri, dan BTN setiap kecamatan atau desa dengan pendamping yang siap membantu untuk mengawasi proses pencairan bantuan secara cepat dan tepat agar sampai langsung kepada KPM PKH. Pembahasan selanjutnya yaitu PKH dalam perspektif politik. Di sini saya mengutip
dua sumber berita. Yang pertama yaitu Berita Jatim 2020 dengan tajuk DPRD Jember mengatakan PKH itu Partai Keluarga Harapan, jangan dipolitisasi untuk Pilbub. Dan yang kedua yaitu pada Kompas 2020, melebihi jumlah syarat dukungan independen penerima PKH di Jember dikhawatirkan jadi komoditas politik. Dari dua sumber yang saya baca, bahwa PKH digunakan sebagai alat untuk memajukan dan memanfaatkan pada kepentingan politik, karena sebenarnya akhir 2020 akan dilakukan pemilihan umum pada tingkat wali kota dan bupati. Namun karena adanya pandemi COVID-19 ini yang diprediksi hingga akhir tahun menyebabkan harus mundurnya pemilihan umum wali kota dan bupati. Salah satu contohnya di kota Jember yang sempat menjadi perbincangan karena rapat antara DPRD yang menjelang pilkada serentak pada tahun 2020. DPRD Kota Jember khawatir karena penerima PKH tergolong masyarakat miskin yang cukup tinggi. Angkanya hampir mencapai 157.259 keluarga. Dengan mengandalkan jumlah KPM PKH, seseorang atau calon dapat memenangkan pemilihan kepala daerah. Hal tersebut dapat menyebabkan sebagai alat politik karena jumlah penerima PKH yang sangat atau cukup untuk memberikan dukungan secara independen. Karena hasil dari rapat membahas adanya kenaikan anggaran yang cukup tinggi pada tahun lalu atau tahun 2018 sebesar 18 triliun rupiah hingga mencapai 39 triliun rupiah yang sebesarnya itu hampir 2 kali lipatnya. Hal tersebut demi kepentingan politik. DPRD Jember dalam hasil rapatnya mengatakan bahwa agar adanya sosialisasi KPM PKH, bahwa dalam program tersebut tidak adanya terkait dengan acara politik atau semacamnya. Meminta supaya dinas sosial dapat bekerja sama dengan pendamping PKH dalam hal ini. Jika sampai terbukti adanya penyalahan hal tersebut, DPRD akan memberikan sanksi kepada pihak-pihak terkait atau oknum-oknum terkait dalam PKH yang dijadikan alat politik. Di sini saya dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, 1. Pemerintah mengupayakan kepada pendamping agar anggaran dapat sampai ke tangan masyarakat yang menerima bansos. Bansos mengarah KPM agar dapat mandiri supaya tidak selalu bergantung kepada bansos yang tadi diberikan. Atau KPM itu jika memang sudah tidak atau sudah mampu, sebaiknya untuk menolak diberikan bantuan tersebut. Yang kedua yaitu anggaran PKH yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya yang hampir 2 kali lipatnya pada 2018 sebesar 18 triliun, namun tahun 2019 menjadi 34 triliun. Pada tahun 2020 adanya pandemi naik menjadi 50%-nya untuk mengatasi permasalahan warga prasejahtera di Indonesia. Ketiga, KPM PKH melalui pendamping untuk memanfaatkan bantuan yang ada agar dimanfaatkan keperluan untuk meningkatkan taraf hidup pada kesehatan dan kecukupan gizinya. Yang keempat, KPM PKH melalui pendamping untuk memanfaatkan bantuan yang ada agar dimanfaatkan untuk keperluan meningkatkan taraf hidup pada penekanan angka pendidikan supaya keluarga prasejahtera bisa masuk ke level lebih tinggi jika anaknya memiliki pendidikan yang baik. Yang kelima, yaitu supaya PKH tidak digunakan sebagai alat politik, karena KPM PKH penerimanya cukup banyak dan dapat dimanfaatkan sebagai pemilih pada keperluan independen. Dan yang terakhir, jika terbukti adanya keterlibatan PKH sebagai alat politik, agar dikenakan sanksi pada pihak terkait yang terlibat kecurangan akan hal ini.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai bertemu kembali.